Alhamdulillah Pak, masih sehat. Sehat ya. Jadi kesibukan Mas Fauzan saat ini itu apa? Yang pasti kan kuliah ya Pak ya kan. Iya. Kuliah. Yang kedua mungkin sambil Ada jadi kesibukan Mas Fauzan ini kuliah sambil berorganisasi gitu ya. Bagaimana Mas untuk perkuliahannya, apakah lancar atau ada sedikit kendala gitu? lancar terus ya Pak. Cuman kayak kira-kira mungkin karena organisasi juga lagi hektik-hektiknya, akhirnya kadang pikirannya kemana-mana. Mungkin juga karena tambah semester juga tambah berat ya Mas. Iya. Jadi saat ini semester berapa Mas? Sekarang semester 4. Semester 4. Profil berapa kalau boleh tahu? Saya BK Pak. BK alhamdulillah sama konseling. Semester 4. Gimana Mas di BK? Ya itu Pak, banyak full prakteknya kalau kira-kira itu. Praktek ya? Iya. Kalau semester 3 ke atas itu sudah kayak full praktek gitu. Iya, kalau praktek. Jadi apakah sudah nyaman atau masih mencari titik adaptasi gitu Mas? Sudah nyaman. Sudah nyaman-nyaman aja karena memang dari awal sebenarnya pengen ke BK. Jadi tujuan awal sudah mau ke BK gitu ya? Jadi sebelum kita lanjut ke sesi alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu agar kita semakin dekat gitu ya. Baik, mungkin mulai dari saya dulu ya. Kenalkan, nama saya Novan Ardiansyah. Jadi di sini saya sebagai konselor untuk mengarahkan Mas Fauzan dan Mas Fauzan sebagai konselor, yaitu Mas Fauzan sendiri yang nantinya akan aktif menyelesaikan permasalahan Mas Fauzan sendiri. Mungkin dari Mas Fauzan bisa diperkenalkan nama, asal dan hobi. Saya kan saya Fauzan. Kalau asalnya saya aslinya dari Banyuwangi. Hobinya sebenarnya naik gunung gitu. Hiking. Cuman karena lagi sibuk kuliah gitu akhirnya hobinya Tertunda gitu. Iya, tertunda. Kalau boleh tahu asalnya dari mana? Asalnya Oh, Banyuwangi. Jadi mahasiswa rantau ya? ya tahu. Kalau transportasi ke kampus apakah naik motor apa jalan kaki? Motor, cuman kadang-kadang juga jalan kaki kalau kelasnya agak siang-siang gitu lah. Jadi dekat ya kalau sebelumnya kan Mas Fauzan juga mahasiswa kita ya, mungkin pernah tahu kayak asas-asas konseling itu seperti apa, terus konseling itu seperti apa gitu ya Mas. Jadi kayak asas kerahasiaan, keamanan, dan saya tidak perlu menjelaskan tadi agar kita tidak berlama-lama juga untuk berkonseling di pagi hari ini kan Mas Fauzan bisa dapat terselesaikan. Kalau boleh tahu apa yang membawa Mas Fauzan duduk di bangku konseling ini, dan Mas Fauzan boleh menceritakan sedikit saja garis besar permasalahan itu. Sebenarnya karena akhir-akhir ini tuh saya tuh sering menunda tugas karena saya tuh kan sukanya ngerjain deadline, kami menunda deadline. Tapi enggak, sampai deadline enggak sampai telat 2 kulit masih aman. Cuman sering sampai deadline itu akhirnya kadang tidurnya sampai malam, kadang sampai larut malam karena presentasi saya beberapa deadline yang tulisnya deadline-nya kan 2359. Nah itu saya biasanya ngerjakan sampai itu terus lanjut aktivitas saya, misal ada teman yang ngajak ngobrol lewat Discord baru lanjut jam 1 jam. Jadi permasalahan Mas Fauzan ini yaitu menunda-nunda ya, sehingga dampaknya ke pola tidur yang terganggu ya. Kita akan membahas di sesi konseling kali ini. Jadi kita akan batasi ya waktu konseling kita di pagi hari ini sekitar 20 sampai 25 menit. Apakah Mas Fauzan ya, apakah Mas Fauzan sudah siap? Bisa ya? Perubahan muncul ketika permasalahan Mas Fauzan tadi itu suka menunda tugas dan hampir mepet tugas, dan sehingga apa itu belum
itu Mas Fauzan kalau boleh ceritakan lebih detail. Jadi memang saya kan mungkin karena masih kelas masyarakat dan juga berorganisasi juga, akhirnya tugas-tugas itu saya tunda sampai deadline. Akhirnya banyak tugas yang numpuk di akhir karena kerjaannya harus sampai deadline. Ya kan sampai deadline itu kan biasanya 1 minggu, kan 1 minggu itu terus nanti jam 23.59 itu saya biasanya kerjakan tugas itu untuk saya ngajakan kegiatan lain. Saya itu biasanya saya tinggal untuk kegiatan lain, kayak kegiatan lain yang kita tugas-tugas pokok ya. Akhirnya kadang saya kalau ngadakan kalau berkegiatan itu ketinggalan tugas saya gitu. Ini tugas saya misalnya ganggu kerja juga bukan kerjaan, maksudnya kerja berorganisasi. Aktivitas itu akhirnya terganggu. Wah, tugas saya belum selesai. Kira-kira tak selesaikan kapan? Tapi saya tuh ketika mau nugas awal gitu biasanya nggak enak gitu kan, feel-nya nggak dapet gitu. Akhirnya ngajakannya ya wes sampai deadline. Yang Mas Fauzan sampaikan tadi, kalau menurut saya sih juga lumayan berat ya. Saya juga bisa merasakan yang suatu rasa gimana sih rasanya kayak bebannya tugas, dampaknya itu ke pribadi seperti ketika usaha tadi kan kayak pekerjaan di organisasi ini juga kayak malahan gitu ya Mas. Jadi apa yang Mas Fauzan harapkan di sesi konseling kali ini? Yang pasti kalau langsung nggak menunda itu kan sudah dapat mungkin sedikit mengurangi lah, kayak mengurangi yang kerjakannya nggak langsung di akhir semua, misal dicicil jadi nggak langsung berat. Mas Fauzan, sebelumnya Bapak minta maaf, Bapak izin mencatat permasalahan Mas Fauzan yang untuk keperluan tugas di akademi. Boleh. Tadi Mas Fauzan juga bilang jadi tujuan Mas Fauzan itu ingin kayak tidak menunda-nunda tugas yang disampaikan dan sisi kecilnya itu Mas Fauzan ingin mengurangi tugas-tugas yang menumpuk tadi dan ingin menyicilnya. Apakah di usaha seperti apakah Mas Fauzan pernah melakukan seperti itu? Awalnya coba nyicil gitu kan, tapi kayak akhirnya feel-nya nggak dapat. Terus akhirnya tugas-tugas itu kayak nggak maksimal hasilnya. Menurut saya nggak maksimal. Kayak misal pembuatan artikel atau jurnal gitu, akhirnya kayak ada beberapa itu yang nggak ada kutipannya, kalau nggak gitu coba takanya saya lupa masukkan gitu kan. Yang ujung-ujungnya juga ini sampai deadline baru saya periksa lagi, saya tambah lain. Jadi Mas Fauzan sebelumnya juga pernah berusaha untuk menyicil tugasnya tadi, akan tetapi itu tadi tugasnya masih belum sempurna gitu ya Mas ya. Jadi mau deadline lah sepertinya Mas Fauzan masih merevisinya lagi ya, kekurangannya tadi entah itu kutipan atau yang lain-lain gitu. Baik. Tapi apa tuh Mas Fauzan yang Mas Fauzan pikirkan ketika berada di situasi tersebut, ketika Mas Fauzan membebani banyak tugas? Ini saya nggak sampai kepikiran, wah tugas banyak di akhir ya harus diselesaikan dengan baik. Nah gitu, kalau nggak itu waktunya sempat saya untuk menyelesaikan sampai deadline. Aktivitas Mas Fauzan yang sering menunda tugas ini apakah sudah lama atau akhir-akhir ini? Sebenarnya kalau mengerjakan yang deadline itu memang kesukaan saya dari dulu ya Pak. Tapi nggak semua tugas saya bukan yang deadline itu. Tugas yang kelompok itu pasti didahulukan karena kan ngikutin teman-teman kelompok. Tapi yang individunya cenderung saya deadline kan. Itu lebih ke akhir-akhir ini sih Pak, awal semester ini.
Saya sudah memahami kenapa Mas Fauzan juga mengerjakan metode. Kalau mahasiswa kan biasanya kalau mengerjakan metode itu lebih kayak terbuka gitu ya Mas ya, kayak lebih mendapatkan wawasan dari situ ya, itu ya baik. Jadi Mas Fauzan tadi mengatakan bahwa lebih suka mengerjakan tugas mepet deadline gitu ya dari dulu, akan tetapi yang kita terbebani itu di awal-awal semester ini ya Mas. Apakah bisa dijelaskan secara rinci bagaimana? Yang bagaimana yang Mas Fauzan rasa terbebani di awal-awal tadi? Itu lebih kayak ganggu aktivitas Pak. Terbebaninya kira mengganggu aktivitas saya. Misal kuliah juga itu kadang-kadang kepikiran nggak kepikiran kuliah kadang kepikiran tugas. Saya ada tugas apa aja yang belum mau ngapain aja. Itu kepikiran ke sana ini yang mengganggu aktivitas ya Pak. Kalau nggak gitu ketika ada rapat itu akhirnya saya nggak fokus ke rapatnya. Kadang mikir tugasku sudah tulis ya apa saja tugas-tugas yang harus dikerjakan, tugas itu ngapain aja itu kadang pikirannya ke sana. Kadang di jalan juga sholat. Oh iya, ada tugas Di apanya itu misal sekarang ini di mata kuliah behavioristik, jadi Mas Fauzan ini terpikirkan oleh tugas kognitif itu ya, jadi sehingga Mas Fauzan ini tidak bisa terfokuskan oleh materi mata kuliah tersebut. Jadi permasalahan Mas Fauzan ini yaitu merasa suka menunda-nunda tugas di awal-awal sehingga Mas Fauzan itu sehingga dampaknya itu merusak. Apakah ada dampak lain yang mempengaruhi atau dampak negatif lain seperti kayak kan tadi Mas Fauzan berkata merusak jam tidur. Apakah kalau misalnya pagi itu nggak pernah telat? kalau telat banget itu maksudnya ada toleransi waktu telat Pak. Itu karena saya sengaja sih, tapi kalau telat ya karena saya bangun jam 8, jam 9 itu nggak pernah. Karena kalau udah jadinya kayak alarm otomatis dari diri saya sendiri gitu Pak. Bangun subuh itu udah bangun, terus ya udah lanjut aktivitas lain gitu. Misal lagi pengen olahraga lari ya lari dulu keliling rumah, maksudnya perumahan kelas ya kompleks kelas di sekitaran kota lari. Kalau nggak gitu ya cari makan, kalau gitu ya ngecek jadwal hari ini tuh ada kegiatan apa aja, tuh ada kelas jam berapa aja. Jadi masih bisa terdisiplinkan ya positifnya kan bangun subuh ya bangun subuh tapi di kelas apakah tidak terkendala seperti ngantuk? Kalau itu pasti Pak, kayak kadang itu ngantuk, kadang nggak ngantuk Pak, tapi tiba-tiba itu kayak ngantuk berat. Misal saya udah fokus, terus tiba-tiba itu kayak ngantuk berat gitu. Ya langsung datang gitu. Iya. Apa ada satu teknik yaitu teknik terstruktur karena Mas Fauzan ini sering berpikiran menunda-nunda tugas itu kalau bisa menunda itu tidak terbuka begitu pikirannya. Apakah nggak tahu apa itu struktur karena kalau misalnya gimana kan salah satu juga strukturing satu lagi gitu ya, tapi kalau yang satunya juga seperti ini Mas Fauzan ingin berpikiran menunda tugas supaya bisa terbuka bagaimana mas saya ini perlu ini diubah gitu lebih baik meluangkan waktu luang gitu yang mas saya akan bukan terlebih dahulu seperti entah itu Mas Fauzan mencari kayak pelajaran yang lain, entah Mas Fauzan mengerjakan tugas di coffee shop atau apa yang mas saya pikirkan kepada kayak gitu. ucapan kepada diri sendiri responnya Apakah sudah dipahami? Sudah. Jadi apa yang Mas Fauzan tangkap dari teknik ini? Itu kayak
membuat pikiran saya misalkan kayak kepikiran muda itu kayak dialihkan ke mungkin tugas di tempat lain, misal memikirkan aktivitas lain yang sekiranya bisa meringankan keinginan saya untuk melakukan. Jadi ini apa yang Mas Fauzan tangkap untuk bisa dilakukan ke depannya? Mungkin Itu sih Pak, paling kan bisa menata jadwal sih, menata jadwal tugas ya, karena kan saya jarang menata jadwal tugas juga, sering main dari teman-teman kalau kayak gitu di grup apakah di WA itu pasti ada data sedang dalam kondisi yang sangat Jadi benar apa yang dikatakan Mas Fauzan, saya sangat mengapresiasi. Jadi makin ini akan makin membuat terpressure dalam menjalani supaya bisa untuk tidak menunda tugas lagi dan bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Agar Mas Fauzan juga tidak malah masalahnya tugasnya juga bisa lumayan menjaga pola hidupnya agar tetap dapat di kelas perkuliahan. Dan Fauzan bisa terbebani oleh pekerjaan di organisasi. Apakah tadi mungkin maksudnya jadi kita akan mengadakan pertemuan lagi di depan untuk melihat perkembangan Mas Fauzan sebesar mana itu. Baik, saya simpulkan ya. Jadi masalah Mas Fauzan di akhir ini yaitu awalnya itu tugas dan dia kan Mas Fauzan pasti berikan tidak bisa kalau tidak menunggu, karena kalau mengerjakan di PTN itu lebih kayak terbuka gitu. Tapi juga ada sisi negatif juga buat pribadi Mas Fauzan gitu. Jadi Mas Fauzan apakah berkenan kita kalau adakan pertemuan di mikrofon? boleh Pak. Mungkin sesi konseling di pagi hari ini masih kita akhiri. kadang itu cuma kode-kode saja. Terima kasih Mas Fauzan. Ya Pak. Itu kan berbahaya ya. Kalau misalnya pilihan berbahaya antara kamu